Perkenalkan, nama saya Ratna Nurmawati dengan NIM 411871. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar hukum ekonomi syariah guna untuk memenuhi ulangan tengah semester hukum ekonomi syariah. Langsung saja ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akad-akad syariah. Langsung saja, yang pertama itu ada ikhtiari, sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak lain. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dibuatnya, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil atau tidak sah. Yang kedua, amanah atau menempati janji. Azas amanah ini merupakan bentuk perjanjian yang hanya bergantung pada kejujuran dari pihak lainnya. Jadi tidak ada kebohongan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah ihtiyati, yaitu kehati-hatian atau pertimbangan yang matang. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan secara cepat dan cermat. Kemudian selanjutnya ada luzum, yang artinya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktis spekulasi dan maisir. Kemudian selanjutnya ada kemudahan atau taisir. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu saling menguntungkan. Berarti setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terjadi atau tercegah dari manipulasi dan merugikan pihak lain. Selanjutnya ada taswiyah. Taswiyah ini berarti setiap para pihak yang satu dengan yang lain itu memiliki kesetaraan, tidak ada perbedaan, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi ini berarti setiap akad dilakukan dan dipertanggungjawabkan para pihak terbuka, tidak ada tertutup sama sekali. Selanjutnya yaitu kemampuan. Kemampuan itu berarti setiap akad dilakukan dengan tidak membebani salah satu pihak. Berarti sehingga tidak menjadi beban yang ditanggung oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Yang pertama berbunyi al-ajru wa dhamanu la yastami'an. Pemberian upah dan tanggung jawab itu untuk mengganti suatu kerugian tidak berjalan bersamaan. Ya, contohnya itu seorang penyewa kendaraan untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa tersebut justru membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak parah. Maka si penyewa harus wajib mengganti kerusakan kendaraan tanpa membayar sewa upahnya. Kemudian yang kedua ada al-jaraju bidhamani. Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Contohnya itu seekor binatang dikembalikan pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab penggunaan binatang tadi sudah jadi hak pembeli. Kemudian yang ketiga ada al-jawazu syar'i yanafid domani, yang artinya suatu hal yang dibolehkan oleh syara tidak dapat dijadikan objek tuntutan. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang adam al-tadlis dan adam al-horor. Terus yang membedakan dari keduanya itu apa sih ya? Horor adalah tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Selanjutnya akan membahas materi tentang adam al-tadlis dan adam al-gharar.
Apa sih yang membedakan dari keduanya tersebut? Yang pertama dulu, yang pertama ada gharar. Gharar adalah tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Terus yang kedua ada tadlis. Tadlis adalah sinonim dari gharar. Tetapi beberapa ahli ekonomi membedakan antara keduanya, di mana gharar salah satu pihak yang menyembunyikan informasi, sedangkan tadlis tersebut kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian tentang sesuatu yang di pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana suatu akad disebut sah, fasad, batal dari hukum. Yang pertama dulu ya, akad sah yaitu akad yang dimana terpenuhinya segala rukun dan syarat-syaratnya. Kalau fasad itu akad yang cacat di luar rukun-rukun akad. Berarti tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad, maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Pembahasan yang terakhir itu mengenai 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Yang pertama itu ada aqdam al-tadlis, yaitu tidak diketahui oleh satu pihak. Terus yang kedua ada aqdam al-gharar, tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada aqdam al-maisir, tidak mengandung judi. Terus aqdam al-ikhtiwari al-taksir, tidak boleh ada penimbunan. Terus yang kelima aqdam al-sun, yang artinya aniaya. Yang keenam musyarakah, harus ada kerjasama, saling menguntungkan, tidak ada kerugian. Terus yang ketujuh albir wa al-taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Terus yang kedelapan takaful al-ijtimai, yang artinya saling menanggung. Yang kesembilan adam al-riba, tidak mengandung riba. Ya, itu sekian sekilas pemaparan materi tentang hukum ekonomi syariah. Saya Ratna Nurmawati undur diri. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab pertanyaan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.